Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Rifal Syawaludin dengan nomor NPM 1220347 dari kelas konsentrasi OSDM. Nah, di sini saya akan memuat konten pembelajaran tentang pembelajaran berbasis kompetensi dengan mata kuliah Manajemen Inovatif yang diampu oleh Bapak Sandi Nasrudin Wibowo SEMM. Baik, langsung saja. Di sini ada tujuan pendidikan dan pelatihan kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta didik setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan dan pekerjaan. Kinerja yang baik tentunya dapat dicapai dengan berkat kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemajuan, dan pengetahuan adalah sebagai berikut. Kompetisi dilakukan dengan kinerja minimal baik. Nah, selanjutnya ada kompetensi didapat sebagai hasil penggunaan kapabilitas kemampuan dalam memecahkan masalah aktual. Nah, selanjutnya ada kapabilitas kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Nah, selanjutnya ada kapasitas kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakal, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar mencapai kompetensi. Nah, selanjutnya ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Seterusnya, di sini ada kapabilitas kemampuan disebut kompetensi dasar, dipindah sebagai hasil perpaduan bakal, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar mencapai kompetensi. Nah, di selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas untuk membangun identitas budaya dan bangsanya. Nah, kompetensi yang dikembangkan yaitu kompetensi yang berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmampuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Nah, di sini ada desain dan pengembangan sistem, yaitu desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Nah, selanjutnya pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta didik diklat, tetapi juga pada pengajar. Nah, selanjutnya ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Jadi yang pertama ada pihak pertama adalah pihak yang berkepentingan dengan hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya peserta didik. Jadi pihak pertama ini misalnya guru untuk mengajar peserta didiknya agar berkembang menjadi lebih baik. Selanjutnya ada pihak kedua. Nah, pihak kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola dalam pendidikan. Nah, pihak kedua pun sama dengan pihak pertama. Ada pengajar termasuk guru, termasuk dosen, dan pengelola satuan pendidikan. Karena tanpa adanya unsur tersebut, kita tidak bisa belajar untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, di yang ketiga ada pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan mendapatkan lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan. Karena dari yang pertama, pihak pertama mengikuti proses pembelajaran peserta didik tersebut. Nah, dan yang terakhir, karena sudah mencapai batas pembelajaran atau mungkin sudah selesai mengikuti pembelajaran, nah mereka akan lulus dan mendapatkan pekerjaan sesuai yang mereka inginkan. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Nah, di sini ada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran dari peserta didik tersebut. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Yang mengukur dinyatakan valid.
Dana alat ukur yang dapat mengukur suatu yang seharusnya diukur. Variabel. Nah, selanjutnya ada perbandingan kemampuan dan kompetensi. Yang pertama, kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan dalam kurung kompetensi dasar. Yang pertama, kemampuan menjelaskan cara membuat proses penelitian. Nah, jadi di kompetensinya yaitu membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua ada kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang kedua, membuat laporan penelitian yang baik. Nah, yang ketiga ada menggunakan penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Nah, kompetensinya ada menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Nah, sini ada menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kompetensinya ada berperilaku sopan santunlah kehidupan masyarakat, baik ke yang muda maupun yang tua. Di sini ada menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, bergotong royonglah sesuai dengan ajaran Pancasila. Nah, di sini ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesian pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap, yaitu yang pertama ada menentukan tahapan dan tingkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula, alat dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua ada pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Nah, di sini ada upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa secara bertahap ia akan berhasil mencapai kompetensi yang diinginkan, yang berguna bagi masyarakat maupun bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Nah, baik, selanjutnya ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama ada fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik dan sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran yang baik, ia akan mampu tampil meyakinkan pada peserta didik dan mempresentasikan bahan atau menjawab pertanyaan peserta didik. Jadi kita ambil contoh fasilitator yaitu seorang guru. Seorang guru harus memberikan pembelajaran yang baik dan menyampaikan materi pembelajaran yang sangat baik kepada para peserta didik agar peserta didik paham apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan jika ada peserta didik yang bertanya, seorang guru tersebut harus bisa menjawabnya. Nah, selanjutnya ada fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, dan menggunakan berbagai teknologi untuk mengelola waktu secara efisien. Jadi kita ambil contoh pas zaman COVID-19 ya, karena COVID-19 itu kita tidak dapat sekolah secara offline atau luring. Nah, jadi para guru di sekolah harus mengelola waktu secara efisien dengan melakukan Zoom meeting atau pembelajaran secara daring atau online. Nah, itu adalah mengelola atau menggunakan berbagai metode teknologi agar pembelajaran tetap efisien meskipun saat itu sedang pandemi. Oke, selanjutnya ada fasilitator mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran jika sumber lain tidak tersedia. Nah, jadi fasilitator tersebut harus menggunakan sumber belajar. Nah, ini tentunya kembali lagi ke pihak sekolah. Jadi pihak sekolah harus menyiapkan
berbagai fasilitas yang mumpuni, misalkan perpustakaan yang terdapat banyak-banyak buku untuk pembelajaran para murid-murid, peralatan laboratorium yang lengkap. Nah, jika hal tersebut tidak ada di sekolah-sekolah tersebut, maka kembali lagi ke seorang fasilitator atau guru tersebut agar menjadikan pembelajaran sumber lain, misalkan dari internet maupun dari sumber yang lainnya. Nah, yang keempat ada fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetisi tujuan pembelajaran. Nah, alat pengukuran yang baik ini yang bersifat validitas, reliabilitas, dan kepastian penggunaannya. Nah, selanjutnya ada fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga pendidikan dan mengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga pendidikan berupa penyediaan ruang pelajaran dan peralatan yang tersedia. Jadi, fasilitator harus mampu memperoleh dukungan dari misalkan dari pemerintah untuk pembelajaran yang efektif dan efisien. Misalkan dengan peralatan atau ruang kelas yang nyaman bagi siswa atau peralatan lab komputer yang nyaman agar proses pembelajaran tidak terhambat dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh peserta didik ataupun oleh pengajar. Nah, baik, kita sudah di akhir video. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pembelajaran pertemuan ke-13 tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.